Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang arsip dan kearsipan. Memahami arsip dan kearsipan. Yang pertama, ada pengertian arsip dari berbagai bahasa, yaitu bahasa Yunani, arsium, yang bermakna peti untuk menyimpan sesuatu. Yang kedua, ada bahasa Latin, velum, atau bundel, yang artinya tali atau benang. Sementara itu, arsip dalam bahasa Inggris dikenal dengan 3 istilah, yaitu arsif, yang bermakna kumpulan warkat, kemudian record, yang bermakna catatan, dan file, yang bermakna sekumpulan informasi atau warkat. Kemudian dari bahasa Belanda, arsip dikenal dengan istilah arsip, yang bermakna warkat. Sedangkan dalam bahasa Jerman, arsip dikenal dengan istilah arsivalen, yang juga bermakna warkat. Secara definisi, arsip adalah catatan yang ditulis, dicetak atau ditik dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Sedangkan menurut ahli Teliangji, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan, arsip tersebut dapat cepat ditemukan kembali. Ada beberapa contoh yang dapat digolongkan sebagai arsip, seperti surat, telegram, faktur, memo, laporan, kartu, formulir, dan lain-lainnya. Berikutnya, pengertian kearsipan. Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan merupakan kegiatan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik, baik dari fisik maupun isinya. Oleh karena itu, arsip harus disimpan dengan baik dengan suatu sistem sehingga memudahkan jika suatu ketika arsip tersebut dibutuhkan kembali. Berikutnya adalah karakteristik arsip. Yang pertama, autentik. Suatu arsip dapat disebut autentik jika arsip tersebut memiliki wujud yang asli, baik dari isi, struktur, maupun konteks yang melekat. Arsip yang autentik juga memiliki informasi mengenai waktu dan tempat pada saat arsip itu dibuat atau diciptakan. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah legal. Arsip legal bermakna arsip yang mendukung suatu kegiatan harus memiliki status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Aspek legal yang dimaksudkan adalah sebuah arsip secara otomatis menjadi hak cipta si pembuat arsip tersebut. Yang ketiga adalah unik. Setiap arsip yang disimpan bersifat unik, yaitu dibuat pada saat yang tidak bersamaan.
serta memiliki karakteristik dan kronologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sifat unik dari arsip membuat sebuah arsip sulit untuk dicari kesamaannya dengan arsip lainnya. Karakteristik yang keempat adalah terpercaya. Suatu arsip harus dapat dipercaya sebagai bukti yang dipergunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tertentu. Jika sebuah arsip sudah terpercaya, ketika suatu saat arsip dibutuhkan oleh pihak tertentu, arsip tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang ada. Berikutnya, yang kelima, mempunyai atau memiliki kegunaan. Sebuah arsip harus memiliki kegunaan agar dapat diambil manfaatnya untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Salah satu manfaat arsip adalah menjadi sumber informasi. Kemudian yang terakhir, disimpan dengan teratur. Artinya, arsip harus disimpan secara teratur dan terpusat di suatu tempat agar mudah dicari saat ingin digunakan. Selanjutnya, ada fungsi arsip. Ada 6 fungsi arsip. Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi. Sebuah arsip berfungsi sebagai sumber pengingat bagi sebuah organisasi karena di dalamnya terekam kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, sebagai alat bukti yang otentik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, otentik merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki suatu arsip. Sifat otentik yang dimiliki arsip bertujuan agar saat hendak digunakan di kemudian hari, arsip tersebut dapat menjadi salah satu bukti tunggal yang sah. Yang ketiga, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketika dibutuhkan pada saat tertentu, arsip diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Yang keempat, sebagai barometer kemajuan organisasi. Arsip dapat menjadi tolak ukur majunya sebuah organisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Keberadaan arsip menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan organisasi. Berikutnya yang kelima, membantu kelancaran organisasi. Dengan adanya arsip, suatu kegiatan pun akan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, arsip berisi informasi terkait segala sesuatu yang dimiliki dan pernah dilaksanakan organisasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan dokumentasi. Arsip merupakan bagian dari dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Berikutnya, ada penggolongan arsip. Penggolongan yang pertama berdasarkan bentuk fisik. Ada arsip dalam bentuk lembaran dan non-lembaran. Arsip berbentuk lembaran. Arsip jenis ini adalah kumpulan berkas yang berupa lembaran seperti kertas. Contoh arsipnya ada surat, kwitansi, faktur, dan foto. Sedangkan non-lembaran, arsip jenis ini adalah kumpulan berkas yang bukan berupa lembaran melainkan benda atau media penyimpanan lainnya, seperti flash disk, mikrofilm, dan rekaman pada pita kaset. Penggolongan yang kedua adalah berdasarkan isi masalah. Ada 5 jenis arsip berdasarkan isi masalah. Arsip keuangan.
Arsip keuangan adalah semua berkas yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan dalam sebuah perusahaan, kantor, atau organisasi tertentu. Arsip jenis ini biasanya berisi catatan pengeluaran, pemasukan, piutang, ataupun utang yang belum atau sudah terbayarkan. Bisa dilihat contohnya ada kwitansi, struk, giro, dan cek. Selanjutnya adalah arsip inventaris. Arsip inventaris adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah barang inventaris atau barang-barang yang menjadi aset suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contoh arsipnya ada catatan mengenai jumlah, ukuran, dan harga barang yang menjadi aset perusahaan atau organisasi. Berikutnya ada arsip personal. Arsip personal adalah semua berkas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Biasanya berkas ini dibuat dan disimpan oleh bagian personalia suatu perusahaan atau organisasi. Contoh arsipnya seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, daftar hadir pegawai, dan surat keputusan. Selanjutnya ada arsip penjualan. Arsip penjualan adalah semua bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan dari produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan perusahaan atau organisasi. Contoh arsipnya seperti data penjualan, daftar nama agen, dan distributor. Yang terakhir, arsip produksi. Arsip produksi adalah semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah produksi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Contoh arsipnya, jenis bahan baku, jenis alat atau mesin. Penggolongan berikutnya adalah berdasarkan kepemilikan. Ada arsip milik lembaga pemerintah dan arsip milik instansi pemerintah dan swasta. Arsip milik lembaga pemerintah dibagi menjadi dua, ada arsip pemerintah tingkat nasional dan arsip pemerintah tingkat daerah. Kalau arsip pemerintah tingkat nasional itu ada di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan arsip pemerintahan tingkat daerah ada di provinsi, kabupaten, kota madya, hingga kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, arsip milik instansi pemerintah dan swasta dibagi menjadi dua, ada arsip primer dan sekunder, dan arsip sentral dan unit. Arsip primer dan sekunder, arsip primer merupakan arsip awal atau asli, serta bukan merupakan arsip salinan. Jadi arsip primer itu arsip yang asli. Sementara itu arsip sekunder adalah arsip yang berupa tindasan atau salinannya. Kemudian arsip sentral dan unit. Arsip sentral merupakan arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat. Misalnya arsip pemerintah tingkat nasional. Sementara itu, arsip unit merupakan arsip yang penyimpanannya menyebar pada setiap bagian organisasi. Misalnya laporan keuangan suatu unit usaha dan arsip data kepegawaian. Kemudian penggolongan berikutnya berdasarkan sifatnya. Ada arsip biasa, penting, tidak penting, sangat penting, dan arsip rahasia. Kalau arsip biasa, arsip yang semula penting tetapi menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya atau informasi di dalamnya sudah berlalu. Contohnya surat lamaran kerja. Arsip penting, arsip yang isinya berhubungan dengan masa lalu dan masa depan. Arsip sangat penting, arsip yang dapat dijadikan alat pengingat untuk selama-lamanya. Contohnya ada naskah proklamasi. Sedangkan arsip rahasia, arsip jenis ini adalah arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu. Selanjutnya, berdasarkan fungsi. Ada dua, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis
arsip yang dihasilkan oleh pembuat arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis retensi.